Ini salah satu kesempatan yang menurut saya menarik dari aspek protokoler hubungan internasional ya. Sebatas yang saya tahu, saya melihatnya ini adalah mendukung kelancaran dari acara itu sendiri, kenyamanan dari para delegasi hadir tepat waktu. Salah satu hal yang mungkin sangat menarik untuk dibahas dalam setiap pertemuan multilateral yang melibatkan banyak negara atau banyak juga institusi adalah terkait dengan supporting activities atau supporting services, protokoleran misalnya. Luar biasa ya, bagaimana menyediakan, membantu acara-acara, konferensi-konferensi itu, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat itu berjalan dengan baik. Salah satunya ini yang menarik buat mungkin kalian yang pemerhati dalam hubungan internasional ataupun juga bisnis internasional, hospitality, leisure business, itu adalah penyediaan alat transportasi. Luar biasa. Saat ini saya berada di Siem Reap, Kamboja, tepatnya di Phoka Siem Reap Resort, tempat penyelenggaraan acara pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-54 sebagai bagian dari delegasi Indonesia. Tapi saya ingin membahas hal-hal yang di luar itu, di luar substansi pembahasan kegiatan itu ya. Tadi saya sampaikan bahwa supporting services seperti penyediaan alat transportasi untuk delegasi itu keren banget ya sih. Jadi para delegasi misalnya ini ya, dari perwakilan ASEAN ada 10 negara. 10 negara kemudian masing-masing delegasinya berapa orang? Di level menteri, di level DG, ya, di level direktur, ya. Kemudian juga katakanlah 2-3 orang, mungkin juga ada kemudian yang membantu stafnya, katakanlah 5 orang atau mungkin sampai 10 orang. Bayangkan, kemudian dikalikan 10 anggota ASEAN, udah kalau semua rata ya, udah 100 orang, ya, more and less begitu. Nah, ada perlu penyediaan mungkin kendaraan-kendaraan yang eksklusif untuk para pejabatnya, para menterinya, atau untuk para supporting staffnya bisa disediakan pen. Nah, ini salah satu kesempatan yang menurut saya menarik dari aspek protokoler hubungan internasional ya. Sebatas yang saya tahu, saya melihatnya ini adalah mendukung kelancaran dari acara itu sendiri, kenyamanan dari para delegasi hadir tepat waktu. Di situ setting schedule-nya bagaimana ya. Hospitality dari staff-staffnya, memastikan perjalanan dari hotel menuju tempat acara dan sebaliknya, atau bila ada side events, ada pertemuan-pertemuan lain, itu juga bisa dilakukan dengan lancar. Mungkin pengawalan, ada koridor dan lain sebagainya. Ini adalah satu fatsun dalam diplomasi ya, dalam protokoleran dalam diplomasi yang perlu dipelajari, perlu juga dilaksanakan oleh para pemerhati hubungan internasional tentunya. Nah, karena ada juga para pemerhati hubungan internasional, para mahasiswa hubungan internasional yang lebih suka mendalami ilmu hubungan internasionalnya, analisisnya, atau juga justru praktek-praktek diplomasinya, praktek-praktek ilmu hubungan internasional yang tidak kalah keren, ya, membantu support activities. Apalagi kalau pengetahuan saya dari semua diplomat, ya, diplomat junior, semua memulai karir dari bawah, itu juga terlibat bagaimana melayani tamu, melayani para delegasi, pejabat negara di mana mereka bertugas maupun negara-negara lain dengan baik. Nah, ini penting ya, alat transportasinya, belum hotelnya. Kawasan ini, ya, kawasan Phoka Siem Reap Resort itu luar biasa, besar sekali ya. Ada beberapa conventionnya, tempat meeting yang besar, banyak, dan juga huniannya bagus ya. Kamar-kamarnya juga menarik, dan sepertinya ini ya dibangun satu kawasan khusus gitu ya, karena saya lihat kiri kanannya baru gitu, kawasan yang baru, jalannya lebar-lebar gitu ya. Itu menarik, dan satu kawasan yang terintegrasi. Nah, mungkin kalau kita seperti di Bali mungkin bisa 2 convention center ya, seperti itulah ya, lokasinya ada dalam satu tempat yang luas. Jadi semacam convention bisnis ya gitu, itu penting sekali. Nah, selain tadi transportasi, perhotelan, makanan tentunya ya, juga hal yang lain tentu adalah bagaimana ada spot-spot, tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang mungkin untuk bisa dijadikan pertemuan ya, tempat-tempat cagar budaya
yang bisa dikunjungi oleh para delegasi dalam waktu yang ya kemudian katakanlah singkat gitu ya, atau waktu yang terbatas ini. Karena tidak semua delegasi memiliki waktu yang luang, apalagi kalau pejabat negara ya, itu pasti jadwalnya sangat padat. Nah, bagaimana juga mengatur itinerary seperti itu? Hal ini menjadi penting sekali. Kemudian yang lain juga ada makanan atau terkait juga dengan hiburan ya, budaya. Adakah atraksi-atraksi budaya di sini? Ya, kalau kita misalnya di Bali, kita udah tahu kalau para delegasi atau turis akan dibawa ke tempat-tempat itu ada tarian-tarian, ya, kemudian ada tempat juga ada mungkin tempat souvenir, tempat makanan, sehingga ekonomi lokalnya bergerak. Hal ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya. Dan ini semua tanpa meninggalkan nuansa tradisional ya, meninggalkan apa adanya dari suatu negara tersebut ya. Seperti misalnya di Kamboja ya, kalau itu ada apa yang namanya kereta yang seperti bajai gitu, ada juga yang diangkat, depannya ada motor ya, belakangnya ada tempat duduk ya, macam tuk-tuk gitu ya. Nah itu ini bisa memunculkan semacam pengalaman yang unik ya, user experience yang unik gitu. Kalau mereka, wah saya pernah di Kamboja, saya pernah naik transportasi itu dan menyenangkan gitu ya. Jadi bukan persoalan kenyamanannya, tapi pernah mencoba alat itu dan kemudian ada memorinya, creating memori yang bagus gitu. Dan jadi menciptakan satu kenangan bahwa kalau saya stay di Kamboja, saya pergi ke Siem Reap, saya kesini naik itu makanannya enak, keren banget ya. Seperti misalnya beberapa makanan di sini yang enak ya, kemarin sempat kita kunjungi ya, seafoodnya enak banget ya, fresh sekali gitu ya. Dan itu membuat kita menjadi gimana ya, setelah berjam-jam atau seharian berkonferensi atau meeting itu kita menjadi research lagi. Nah itu ada beberapa hal ya yang bisa dilihat sebagai satu peluang buat kita semua, buat Anda sekalian pemerhati HI ataupun bisnis. Tidak hanya persoalan substansi meetingnya, tapi bagaimana supporting activities, supporting services-nya itu benar-benar jalan ya. Karena untuk menyediakan protokol yang bagus ya, itu tidak hanya secara katakanlah orangnya menarik, baik, tapi juga kemampuan bahasa, hospitality-nya bagus gitu ya, dan pelayanannya dengan hati. Nah itu yang paling penting. Kalau kalian semua nih, para mahasiswa hubungan internasional ataupun para mahasiswa jurusan lain yang juga ingin mendalam hal itu, terutama juga mungkin di pariwisata ya, atau di hotel manajemen nih, teman-teman dari Binus University ya, bisa melihat, bisa mendukung tidak hanya aspek-aspek substansinya, tapi bisa support dengan baik. Kemarin protokoler dari Kamboja di sini juga bagus sekali untuk delegasi Indonesia. Nah, hal itu bisa menjadi contoh, dan buat kalian yang suka passionnya dengan melayani, atau teman-teman yang dari hotel manajemen, teman-teman dari pariwisata ingin ambil bagian dalam setiap pertemuan seperti ini, tentu kalian harus mempersiapkan diri. Oke, saya yakin sekali ya, setiap bidang ilmu pasti ada manfaatnya, pasti ada kontribusinya, terutama untuk hal ini. Baik, semoga laporan-laporan ringan ini ya, report ini bisa semakin meningkatkan awareness kita tentang pentingnya ASEAN. Karena kalian semua ya, para generasi muda nanti akan ada di ASEAN Economic Community, bagaimana komunitas ekonomi ASEAN, komunitas sosial budaya ASEAN, komunitas politik dan keamanan ASEAN yang akan benar-benar diimplementasikan dan kalian rasakan nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Be ready teman-teman, ASEAN yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, bermanfaat, adil, merata. Tidak hanya negara-negara tertentu yang mendapatkan keuntungan, tapi juga semua negara mendapatkan keuntungan yang adil. Tentunya kita berharap Indonesia juga bisa menjadi pemimpin ASEAN kuat, apalagi menghadapi keketuaan ASEAN di 2023. Terima kasih banyak buat kita semua. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video-video saya. Salam Tirta Musitama dari Siem Reap, Kamboja.